Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ilmu penyakit bakteri dan jamur, yaitu mengenai brucellosis, yaitu ancaman tersembunyi dari hewan ternak ke manusia. Sebelum memulai video, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Stefani Putri Hanoe dengan NIM 24095111177 dari kelas D. Jadi baik, mula-mula kita mulai dengan latar belakang. Jadi, brucellosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri dari genua Brucella, yaitu Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, dan Brucella canis. Penyakit ini dapat menyerang berbagai spesies hewan seperti sapi, kambing, babi, anjing, serta dapat menular ke manusia. Penularan terjadi melalui kontak langsung dengan jaringan hewan terinfeksi. Konsumsi produk hewan yang tidak dipasteurisasi atau inhalasi aerosol yang mengandung bakteri pada hewan infeksi Brucella menyebabkan gangguan reproduksi seperti abortus, retensi plasenta, infertilitas, dan penurunan produksi susu. Pada manusia, penyakit ini dikenal dengan demam Malta atau Malta fever, atau demam gelombang atau uldulan fever. Dalam gejala utama berupa demam yang naik turun, nyeri otot, dan kelelahan kronis. Brucellosis termasuk penyakit yang penting dalam konteks One Health karena berdampak langsung terhadap kesehatan hewan, manusia, serta menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan di bidang peternakan. Baik, yang berikut adalah studi kasus. Seekor sapi betina berumur 4 tahun dilaporkan mengalami abortus pada usia kepuntingan 7 bulan di sebuah peternakan rakyat. Setelah kejadian tersebut, plasenta tidak segera keluar dan sapi tampak lemas. Peternakan mengaku bahwa dalam 1 bulan terakhir terdapat 2 ekor sapi lainnya yang juga mengalami keguguran. Sampel darah dan cairan uterus dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan serologis. Hasil uji Rose-Begal test atau RBT menunjukkan reaksi positif terhadap antibodi Brucella abortus. Pemeriksaan lanjutan dengan ELISA juga menunjukkan hasil positif. Penegasan bahwa kasus ini merupakan brucellosis pada sapi. Yang berikut adalah pembahasannya. Jadi, brucellosis pada sapi disebabkan oleh Brucella abortus, bakteri gram negatif intraseluler yang mampu bertahan di dalam makrofag dan menghindari sistem imun inang. Infeksi terjadi melalui saluran reproduksi atau oral secara kontak dengan cairan reproduksi, fetus dengan diabortus, atau di lingkungan terkontaminasi. Setelah masuk ke tubuh, Brucella menginfeksi kelenjar limfe dan organ reproduksi seperti uterus dan testis, menyebabkan peradangan dan nekrosis jaringan. Akibatnya, hewan betina mengalami abortus, sedangkan yang jantan dapat mengalami orkitis dan infertilasi. Pada manusia, penurunan umumnya terjadi melalui konsumsi susu mentah atau kontak langsung dengan jaringan hewan yang terinfeksi karena bersifat zoonosis. Brucella menjadi ancaman bagi peternak, dokter hewan, serta pekerja di rumah potong hewan. Penyakit ini sulit diberantas karena bakteri yang bertahan lama di lingkungan lembab dan dalam jaringan tubuh hewan yang terinfeksi secara laten. Oleh karena itu, strategi pengendalian harus mencakup detail dini, vaksinasi, biosecurity, dan edukasi kepada masyarakat. Yang berikut adalah penanganan kasus. Penanganan brucellosis pada sapi berfokus pada pengendalian penyebaran dan pencegahan infeksi baru. Hewan yang positif biasanya tidak diobati melainkan diisolasi dengan
dimusnahkan secara terkontrol karena sifat kronis penyakit dan resiko penularannya. Pada manusia yang terpapar, terapi dilakukan dengan kombinasi antibiotik, doxycycline, dan rifampicin selama 6 minggu untuk mencegah kekambuhan. Langkah penanganan di peternakan itu meliputi yang pertama, isolasi hewan positif dan memusnahkan fetus secara plasenta dengan pembakaran atau penguburan yang benar. Yang kedua, disinfeksi kandang dan peralatan menggunakan larutan fenol, formalin, atau sodium hipoklorit. Yang ketiga, pemeriksaan secara logis rutin pada seluruh ternak, terutama hewan betina dewasa. Yang keempat, pemberian vaksin Brucella abortus strain S19 atau RB51 pada sapi betina muda sebagai upaya pencegahan. Yang kelima, edukasi peternak dan tenaga kandang agar menggunakan alat pelindung diri atau APD saat menangani hewan keguguran. Yang berikut adalah pencegahan kasus. Upaya pencegahan brucellosis dilakukan secara menyeluruh dan menerapkan prinsip biosecurity, pengawasan kesehatan hewan, dan edukasi masyarakat. Langkah-langkah pencegahan diantara lain yang pertama, melakukan vaksinasi rutin pada sapi betina berumur 4-8 bulan dengan vaksin Brucella abortus strain S19 atau RB51. Yang kedua, mengisolasi dan memusnahkan hewan yang terdeteksi positif serta melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan ternak. Yang ketiga, menjaga kebersihan kandang dan alat reproduksi untuk mencegah kontaminasi langsung lingkungan oleh bakteri Brucella. Yang keempat, tidak mengonsumsi susu atau produk hewani mentah, selalu melakukan pasteurisasi sebelum dikonsumsi. Yang kelima, menggunakan alat pelindung diri atau APD bagi pekerja ternak dan dokter hewan untuk menghindari paparan langsung. Yang keenam, melakukan pemeriksaan rutin pada hewan baru sebelum digabung dengan kelompok ternak lama. Dan yang ketujuh, meningkatkan edukasi peternakan tentang bahaya zoonosis dan pentingnya pengawasan kesehatan hewan secara berkala. Yang terakhir adalah kesimpulan. Brucellosis adalah penyakit bakteri zoonosis yang menyebabkan kerugian besar pada sektor peternakan dan berpotensi menular ke manusia. Penyakit ini terutama menyerang sistem reproduksi hewan dan menimbulkan abortus serta penurunan produktivitas. Upaya penanganan dan pencegahan harus dilakukan secara terpadu melalui vaksinasi, pemeriksaan serologis rutin, penerapan biosecurity, edukasi masyarakat. Pengendalian brucellosis tidak hanya bertujuan melindungi kesehatan hewan, tetapi juga menjaga kesehatan manusia serta ketahanan pangan nasional. Baik, segitu saja penjelasan video ini mengenai brucellosis. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Semoga materi ini dapat berguna dan bermanfaat.